yang haram itu tempatnya yang paling pantas adalah api neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada umumnya ya, rakyat Indonesia adalah pekerja. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang buruh. Alhamdulillah semalam memperingati hari ini. Ada pemerintah. Katakanlah pedagang itu kaum muslimin. Kami memang berpengalaman betul. Setiap ke pasar itu dengan istri. Setiap kali pasar. Timbang di pasar, istri saya itu agak senang ya, balik ditimbang lagi. Bang, katanya tadi sekilo bang, ini hanya 9 mata bang. Subhanallah, Allah, curang, pedagang. Tapi tidak semua pedagang itu curang, kaum muslimin. Ada yang juga yang jujur. Kalau kita semua kita katakan curang ataupun tidak jujur, tersinggunglah sahabat Rasulullah dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga itu. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Dia meninggalkan kota Mekah itu kaum muslimin sehelai sepinggang. Semua kekayaannya tinggalkan itu. Sampai ke Madinah kaum muslimin, dia hanya tanya di mana sini pasar. Tunjuk ada di sana. Subhanallah, lebih dari 3 bulan kaum muslimin semua kekayaannya itu melebihi daripada penduduk tempatan orang iri hati. Dia tanya ke dia, Abdurrahman bin Auf, bagaimana caranya pedagang itu supaya cepat? Kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak perlu sedikit pun membohongi pelanggan ataupun yang membeli barang saya. Jangan bohong. Abdurrahman bin Auf menimbang itu, lihat-lihatkan kepada pelanggan, ini ukurannya pas. Tambah lagi, ternyata tambah lagi sedikit. Jujur, tak hanya cepat kaum muslimin. Ada tak itu dalam sini? Setiap orang memberinya tambah lagi. Kita kadang-kadang tambah juga, tapi sudah kurang, sudah timbangannya sudah kurang dah. Begitu juga buruh kaum muslimin. Subhanallah. Ya katakan dia mengangkat 12. Padahal dia angkut 10 cuma. Yang 2 karung kemana? Ya simpan dulu. Atau dibohongi bosnya. Begitu juga petani kaum muslimin. Pengalaman kami betul. Kami kebetulan senang dengan upaya. Upaya itu kaum muslimin tak sampai 1 malam sudah busuk. Kenapa? Masaknya itu dipaksa kaum muslimin. Belum lagi tua sudah dipetik kepada pemalam kaum muslimin masak. Akhirnya busuk. Itu juga rian kaum muslimin. Subhanallah. Di luarnya bersih. Tapi sampai ke rumah kaum muslimin paling 1 biji yang bisa dimakan. Semuanya membusuk. Kenapa? Kaum muslimin berbuah sudah dipetik tapi dipaksa pasarnya dengan obat. Semuanya itu kaum muslimin dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Tafiqin, orang yang jujur, orang yang curang itu. Curang, zalim itu. Wailul lil mutaffifin, neraka wil kata Allah bagi orang-orang yang curang seperti itu. Apalagi pemimpin kaum muslimin kalau sudah curang, subhanallah, rakyat banyak menderita yang tidak makan susah, makan pendidikan pun
susah, didikan pun mahal pula. Yang paling parah lagi kaum muslimin, hakim itu korupsi. Itu yang paling menyakitkan sekali. Kita mengharapkan kaum muslimin ada kemakmuran, rakyat kesenangan, bahagia hati, tapi hakim korupsi. Subhanallah, Allah. Maka daripada itu kaum muslimin kita awali diri kita sendiri. Kita sebagai orang tua contohkanlah pada anak-anak kita jujur, jangan curang, jangan membohongi anak, jangan membohongi istri kaum muslimin, jangan kita membawa yang haram. Apalagi makanan kaum muslimin orang sekarang tidak peduli lagi. Biawak itu dimakan orang sekarang. Ulat kobra itu darahnya itu diminum sekarang. Innalillah kaum muslimin setahun yang lebih kamu kaji belahan. Harimau itu berkelahi kaum muslimin, meribut di tengah malam, takwik orang. Rupanya ada yang berani kaum muslimin dilemping, ditobat harimau sedekah itu mati. Tersiarlah mereka di pasar kaum muslimin. Beramai-ramai orang pasar itu kaum muslimin ke darat mencari harimau yang sudah mati. Untuk apa? Tulang-tulangnya pun dibawa kaum muslimin, sedikit pun tak ada tinggal lagi dagingnya, dipakan kaum muslimin. Haram itu harimau itu. Harimau itu apa saja dimakannya, itu manusia pun dimakannya kaum muslimin. Maka kata orang sana kaum muslimin, gantian kita harimau, kau makan kami baru makan kau. Subhanallah, Allah. Ini Allah saya cerita kaum muslimin. Harimau sekali makan orang. Subhanallah. Yang kedua kaum muslimin, tanda-tanda akhir zaman artinya dekat sudah hari kiamat itu. Ingat, hitungan kita kaum muslimin 1000 tahun. Hitungan Allah 1 hari termasuk dengan. Bayangkan itu kaum muslimin. Yang kedua kaum muslimin, tanda-tanda akhir zaman itu ialah banyaknya pembunuhan. Maka tidak heran lagi sekarang kaum muslimin, orang ada yang bunuh anak, membunuh suami, membunuh istri dimasukkan dalam karung. Subhanallah, Allah, kejam dia manusia. Istri dibunuh, dimasukkan dalam karung. Subhanallah. Tapi yang lebih parah lagi kaum muslimin adalah orang yang bunuh diri. Apa kata Rasulullah, orang yang bunuh diri itu haramtu alaihi jannah. Hadis kursi, firman Allah. Aku haramkan, kata Allah, surga bagi orang yang bunuh diri. Kalau bunuh manusia kaum muslimin, mungkin kita masih diterima oleh Allah tobatnya. Betul-betul kita tobat Rasulullah. Kita bayar semua kepada ahli warisnya. Lalu kita bertobat, betul-betul bertobat, insya Allah terima Allah. Tapi kalau begini kamu muslim, kapan kita bertobat? Kita sudah mati. Kapan kita tobat? Makanya diharapkan oleh Allah bagi orang yang bunuh diri. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, bagaimanapun kita hidup di dunia ini menderita, susah, sakit, jangan bunuh diri. Kita ini kan hidup kaum muslimin untuk diuji oleh Allah. Tujuan Allah antara lain kita ini untuk diuji oleh Allah. Ada yang kekurangan sandang pangan, ada yang sakit, macam-macam diuji oleh Allah. Kita ini kali itu kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kalau kita bisa kaum muslim melewati ujian itu dengan sabar,
sambil istighfar pada Allah SWT, menjalankan perintah Allah yang wajib-wajib. Insya Allah kita itu, ujian Allah itu merupakan penghapus dosa. Demikian kaum muslimin, khutbah yang paling singkat ini cukup luas saja. Padahal kaum muslimin banyak tanda-tanda akhir zaman itu. Demikian khutbah yang paling singkat ini. Mudah-mudahan menjadi kita orang-orang yang senantiasa baik di hadapan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.